Makin kompleksnya kehidupan dalam masyarakat membuat banyak persoalan baru yang muncul. Hal ini juga terjadi pada kehidupan mahasiswa. Berbagai persoalan datang silih berganti yang membutuhkan penanganan serius. Untuk itu, tata cara bimbingan dan konseling menjadi hal penting. Untuk itu, dalam Creative Book Fair yang sedang berlangsung di UB, dihadirkan bedah buku mengenai konseling sebagai metode membantu menangani persoalan. Penulis buku konseling Ulfa Rahma hadir dalam bedah buku dalam rangka Creative Book Fair yang berlangsung di Perpustakaan UB. Dalam kegiatan tersebut, Ulfa menjelaskan secara detail mengenai teknik penulisan mengenai konseling dan bagaimana mempraktekkan bimbingan konseling tersebut kepada masyarakat. Pemahaman mengenai konseling ini penting agar dapat memberikan bantuan penanganan jika terjadi berbagai kasus. Materi yang akan disampaikan ini adalah terkait dengan bagaimana aplikasi atau penerapan dari bimbingan dan juga konseling di perguruan tinggi. Ada banyak materi. Yang pertama adalah terkait dengan urgensi, terus prinsip, asas-asas terkait dengan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi itu seperti apa, terus syarat-syarat atau tahapan di dalam penerapan mulai dari personilnya, terus aturannya, SOP-nya, kegiatan-kegiatan bimbingan dan konseling itu juga menjadi bahasan di dalam buku ini. Selain itu juga di sini terdapat mengenai bagaimana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan juga monitoring terkait dengan pelaksanaan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi. Selain itu juga terdapat fungsi ya atau istilahnya tugas dari masing-masing sumber daya manusia yang terkait dengan bimbingan konseling. Misalkan seperti dosen penasihat akademik, fungsinya apa untuk terkait dengan bimbingan konseling. Terus habis itu juga dari WR3 misalkan fungsinya seperti apa, dari staf akademik itu bagaimana. Jadi banyak sekali nanti ada fungsi-fungsi masing-masing itu seperti apa. Di dalam buku ini juga membahas terkait dengan urgensi terkait dengan bimbingan konseling ini tidak hanya disoroti terkait dengan masalah kesehatan mental saja gitu. Jadi nanti dibahas manfaat konseling ini akan dibahas terkait dengan teknik asesmen juga seperti apa, diajarkan bagaimana tahapan konseling, micro skill konseling itu seperti apa, prakteknya itu bagaimana. Selain itu nanti pembaca juga akan diajarkan bagaimana untuk mengenali masalah kesehatan mental yang biasanya terjadi pada mahasiswa. Konseling dalam kampus membutuhkan keterlibatan banyak pihak karena kejadian yang ada akan semakin kompleks. Melalui bedah buku ini diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya konseling dan mampu memberikan bantuan konseling kepada yang membutuhkan.